Saya juga masih bersama dengan Direktur Operation dan Transformation PT Bank Mega Syariah, Slamet Riyadi. Pak Slamet, mari kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau kita ingat belakangan ini Bank Indonesia terus mendorong peningkatan transaksi non-tunai, termasuk perluasan penggunaan KRIS begitu ya. Dan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kerjasama KRIS antara negara. Bahkan Bank Indonesia ini sudah menyepakati pilot project dengan Thailand dan juga sedang dalam proses untuk kerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Nah, terkait KRIS ini, bagaimana pandangan Bank Mega Syariah terhadap prospek layanan sistem pembayaran tersebut dan potensi apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh perseroan ke depannya terkait dengan KRIS? Iya, saya rasa ini sangat positif ya, sangat baik sekali penerapan KRIS ini. Saya ingat dulu kami mengembangkan KRIS sebagai kalau boleh dibilang sebagai pionir lah di bank sebelumnya, mengembangkan KRIS di tahun 2013 itu kita yakin sekali bahwa dengan QRIS itu atau QR code sebagai base untuk transaksi itu akan sangat mudah untuk diterima. Kenapa? Karena basisnya bisa online maupun offline. Nah, ini tentu kita berharap banyak bahwa dan senang sekali dengan penerapan KRIS ini menjadi satu moda transaksi baru untuk memudahkan orang tanpa harus membawa tunai. Nah, dan kita lihat juga sekarang perkembangan transaksi ini juga cukup tinggi sekali. Nah, apalagi dengan perkembangan terakhir bahwa Bank Indonesia menjalin kerjasama agar KRIS ini bisa diterima secara global. Saya rasa ini akan sangat baik sekali. Ya. Kami sangat mendukung dan kami dalam proses perizinan untuk KRIS ini, ya kita berharap bahwa apabila ini bisa terrealisasi dan bersifat lebih global, maka cashless society yang didengungkan oleh regulator itu saya rasa akan sangat mudah tercapai. Ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat merchant-merchant maupun customer bank itu sudah sangat terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan QR code dan dengan standar yang sudah disusun, standar yang sudah diresmikan oleh regulator, saya rasa ini akan sangat memudahkan semua interaksi entitas bisnis dalam ekosistem transaksional itu menjadi lebih transparan lagi, ya, terutama untuk transaksi sistem pembayaran. Jadi kami sangat mendukung dengan penerapan atau penggunaan KRIS ini untuk skala yang lebih luas lagi. Baik, seiring dengan terobosan yang dikembangkan Bank Mega Syariah, lalu bagaimana evaluasi perseroan untuk tren kontribusi layanan perbankan digital terhadap total fee-based income yang diraih selama ini? Lalu bagaimana juga harapan Bank Mega Syariah ke depan terkait perolehan fee-based income perseroan? Ya, memang fee-based adalah salah satu income yang sangat kita harapkan menjadi salah satu tulang punggung untuk pertumbuhan bank. Namun demikian memang kita mengetahui bahwa transisi transaksional ya yang terjadi saat ini di masa edukasi itu tentu fee base tidak bisa kita harapkan banyak karena memang hampir sebagian besar seperti sekarang ini banyak sekali transaksi yang digratiskan begitu ya. Transfer digratiskan, tentu itu akan berpengaruh terhadap income kita. Tetapi di sisi lain, pada saat nasabah sudah terbiasa menggunakan media transaksionalnya tadi, ya, tentu lambat laun fee base ini akan menjadi income generator yang sangat besar buat kita. Karena kalau kita lihat hampir semua transaksi kalau nanti sudah digitalnya sudah sudah terkait dengan seluruh ekosistem, tentu kita bisa bayangkan berapa banyak transaksi yang akan digenerate oleh sistem itu. Nah, dengan sendirinya tentu kita berharap pertumbuhan transaksi akan menghasilkan fee base yang cukup besar untuk Bank Mega Syariah. Kalau seperti sekarang ini memang kita lihat jumlah transaksi meningkat secara pesat, ya. Kalau jumlah transaksi itu meningkat 10 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Tapi di sisi fee base memang peningkatannya tidak sebesar jumlah transaksinya tadi. Kenapa? Ya tadi karena memang dalam rangka memberikan edukasi, kemudian menciptakan behavior yang baru, tentu kita tidak langsung menerapkan
fee untuk setiap transaksi, bahkan justru banyak sekali transaksi-transaksi yang kita gratiskan. Ya, seperti di aplikasi M-Syariah ini untuk transfer antar bank itu kita gratis ya untuk nominal tertentu maupun jumlah tertentu dalam 1 bulan. Kemudian juga untuk pembayaran itu akan memberikan poin. Banyak sekali benefit-benefit yang bisa diambil oleh nasabah pengguna dengan menggunakan aplikasi M-Syariah tadi. Nah, harapannya apa? Harapannya pada saat mereka sudah biasa menggunakan aplikasi M-Syariah dan M-Syariah ini sudah menjadi gaya hidup mereka, maka dengan sendirinya income bank secara lambat laun akan meningkat secara signifikan. Baik, di samping pengembangan layanan perbankan digital, bagaimana pandangan Bank Mega Syariah terhadap prospek pengembangan layanan priority banking di perbankan syariah? Serta sejauh mana persiapan yang sudah perseroan lakukan untuk bisa memulai layanan tersebut di kuartal 1 2022? Iya, memang pada akhirnya kita tidak boleh lupa ya bahwa segmen yang harus kita layani bukan hanya mass market, ya, tetapi juga suatu saat mereka akan tumbuh menjadi nasabah yang lebih secara kesejahteraan akan semakin meningkat. Nah, dengan peningkatan kesejahteraan ini, maka kita juga harus fokus untuk melayani mereka secara dengan cara-cara yang lebih private. Ya, tentu kaitannya dengan digitalisasi tadi, banyak hal yang nanti akan kita terapkan dalam aplikasi kita. Jadi pelayanan yang sifatnya priority banking, kemudian wealth management, financial planning, itu akan kita berikan di dalam aplikasi M-Syariah. Tetapi di sisi lain juga tetap bahwa nasabah priority ini tentu mengharapkan layanan yang lebih baik lagi secara custom dan juga secara personal. Nah, itulah makanya kita juga sedang bersiap untuk mengembangkan layanan priority banking. Ya, saat ini sudah beberapa cabang yang kita tunjuk untuk melayani priority banking ini. Ya, di sisi lain juga produk terus kita kembangkan. Di sisi lain juga integrasi dengan seluruh stakeholder agar kemudahan pelayanan tadi itu tetap bisa diterima secara personal. Jadi bertahap kita lakukan pengembangan ini dan alhamdulillah sejauh ini progresnya cukup baik ya. Kita berharap di awal tahun depan mudah-mudahan kita sudah bisa melaunch priority banking yang lebih sophisticated untuk melayani nasabah high net worth kita. Baik, belakangan ini pemerintah tengah fokus meningkatkan porsi SBN dan juga SBSN retail. Namun kini banyak syariah yang menjadi mitra distribusi untuk SBSN retail masih terbilang minim, yaitu hanya 2, Bank Umum Syariah, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat begitu ya. Lalu apakah Bank Mega Syariah berniat menjajaki untuk menjadi salah satu mitra distribusi SBSN retail ke depannya seiring juga dengan rencana perseroan untuk menggarap bisnis priority banking? Iya. Memang itu menjadi satu langkah strategis kita juga. Dan alhamdulillah di awal tahun ini kita juga sudah ditunjuk oleh Departemen Keuangan sebagai salah satu mitra distribusi. Hanya saja memang untuk secara full bisa melayani penjualan sukuk retail dan yang lain itu memang perlu waktu untuk proses pengembangan. Ya, insya Allah di awal tahun depan sistem maupun kelengkapan infrastruktur, organisasi, sumber daya manusia itu sudah ready. Sehingga insya Allah di awal tahun depan kita juga sudah bisa melayani pembelian sukuk retail. Jadi melengkapi tadi ada BSI, ada Bank Muamalat. Nah, kita juga salah satu bank syariah yang melayani sukuk retail tadi. Baik, Direktur Operasional dan Transformasi PT Bank Mega Syariah Slamet Riyadi. Pak Slamet, terima kasih telah berbincang bersama kami.